Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini adalah pertemuan pertama kita di jam sejarah peminatan kelas 11 bersama saya Bapak Faizal Rahman. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha ya. Untuk yang pertama kita bahas di mana ada beberapa kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha. Yang pertama itu ada kerajaan Kutai, yang kedua ada kerajaan Tarumanegara, ketiga ada kerajaan Sriwijaya, selanjutnya kerajaan Mataram kuno, kerajaan Kediri, kerajaan Singosari, yang terakhir kerajaan Majapahit. Untuk yang pertama kerajaan Kutai, kita akan membahas berkaitan dengan batu ya. Ada di sana kalian bisa lihat ada batu. Itu batu merupakan salah satu peninggalan kerajaan Kutai yang dinamakan Yupa ya. Apa keterkaitannya dengan kerajaan Kutai? Kerajaan Kutai bisa digali informasinya berkat peninggalan salah satunya yaitu Yupa ya. Dimana ada fakta-fakta terkait kerajaan Kutai, salah satunya kerajaan Kutai ini terletak di tepi Sungai Mahakam ya, tepatnya di Pulau Kalimantan. Terus untuk merupakan kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia, di mana ada beberapa raja ya. Salah satunya yaitu Raja Kudunga, yang kedua ada Aswawarman, yang ketiga ada Mulawarman. Dimulai dari Raja Kudunga ini merupakan masih nama asli Indonesia ya, akan tetapi dan merupakan masih kepala suku, dimana setelah melahirkan garis keturunan yaitu ya anak yang kedua ya ialah Aswawarman ya. Aswawarman ini merupakan raja yang memiliki peranan besar dalam perluasan wilayah kekuasaan kerajaan Kutai. Salah satunya yaitu ya, yang tadi disebutkan bahwa Raja Aswawarman ini sangat memiliki peran yang sangat besar untuk kerajaan Kutai, di mana perluasan wilayah dilakukan dengan cara mengadakan upacara Asmaweda ya. Apa itu upacara Asmaweda? Yaitu merupakan upacara pelepasan kuda untuk menentukan batas wilayah kerajaan. Jadi kuda-kuda tersebut dilepas liarkan, diikuti oleh prajurit kerajaan yang bertugas menentukan wilayah kerajaan berdasarkan sejauh mana jejak telapak kaki kuda dapat ditemukan ya. Pada masa pemerintahan Aswawarman ini juga wilayah kekuasaan kerajaan Kutai meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Untuk yang berikutnya ada juga salah satu raja ya, dimana raja ini merupakan penerus dari keturunan Kudunga yaitu Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini salah satu sosok raja yang sangat religius, dimana sebagai seorang raja ia tidak canggung mengikuti upacara bersama rakyat dan juga kaum Brahmana ya. Bahkan mungkin sangat dekat sekali dengan rakyat, dia memberi sedekah atau enggak kurban ya, dimana kurban ini dilakukan untuk para Brahmana untuk para kaum Brahmana. Ini dilakukan di tanah suci yang bernama Waprakeswara ya. Jadi Waprakeswara merupakan tempat suci untuk memuja Dewa Siwa.
Kebaikan Raja Mulawarman tersebut diperingati oleh para Brahmana dan rakyat dengan mendirikan sebuah yupa ya. Hal ini mengisyaratkan bahwa Raja Mulawarman ini sangat taat sekali terhadap keagamaan dan mungkin religius ya. Lanjut lagi kita lihat ke kehidupan ekonomi ya. Aktivitas ekonomi ini untuk kerajaan Kutai sangat bergantung sekali kepada Sungai Mahakam ya. Dimana kalau kalian ketahui Sungai Mahakam ini vital sekali untuk kerajaan Kutai. Salah satunya berdasarkan beberapa bukti bahwa di sana terdapat sektor-sektor, salah satunya perdagangan, pertanian, dan juga peternakan ya. Kerajaan Kutai juga dikenal dengan hasil hutannya yang sangat melimpah. Salah satunya getah kayu, damar, gaharu, rotan, dan cendana ya. Komoditas-komoditas tersebut bisa diperdagangkan melalui kegiatan pelayaran dan juga peternakan ya, dimana ada burung-burung yang juga bisa diternak ya. Kegiatan pelayaran ini dilakukan di sepanjang Sungai Mahakam. Untuk kehidupan sosialnya, masyarakat kerajaan Kutai ini hanya mengenal beberapa kasta ya, dimana ada pengaruh dari agama Hindu atau juga kebudayaan Hindu ya. Kerajaan Kutai juga menetapkan agama Hindu sebagai agama resmi kerajaan. Jadi yang pertama ada dua kasta, yaitu kasta Brahmana dan juga kasta Ksatria. Untuk kehidupan kebudayaannya, masyarakat kerajaan Kutai ya telah mengenal upacara, salah satunya yaitu upacara Fratiastoma ya, dimana Fratiastoma ini yaitu upacara pemberkatan bagi pemeluk baru agama Hindu atau enggak penghinduan ya. Mungkin kalau di agama yang lain adalah ya, seperti baptis atau apa. Untuk Pratiastoma dilaksanakan sejak pemerintahan Aswawarman. Selain itu, agama Hindu di Kutai telah mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan lokal. Bentuk akulturasi tersebut terlihat adanya yupa, yaitu yupa tersebut berbentuk seperti menhir yang seperti kalian lihat dalam visual, dimana merupakan peninggalan masyarakat praaksara di Indonesia. Yupa berisi catatan sejarah kerajaan Kutai dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Ya, sekian untuk kerajaan Kutai. Untuk peninggalan atau latar belakang yang lain kita bahas nanti ya. Selanjutnya ada kerajaan Tarumanegara. Ya, untuk selanjutnya ada kerajaan Tarumanegara ya. Kerajaan Tarumanegara terletak di daerah Jawa Barat ya. Jawa Barat sendiri memiliki iklim tropis ya, dimana oleh Raja Diraja Guru Jaya Sinawarman pada tahun 358 kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman ya. Untuk mengetahui kehidupan atau juga segi ekonomi dan politik kerajaan Tarumanegara, kita bisa melihat dari beberapa fakta atau peninggalan ya. Salah satunya itu ada prasasti yang ditemukan ada 7, yaitu di Ciaruten, Kebun Kopi, Jambu, Tugu, Pasir Awi, Muara Cianten, sama Lebak ya. Di sini kita lihat bahwa kepemimpinan Raja Purnawarman tercatat dalam prasasti Ciaruten.
Dalam prasasti Carutan, Raja Purnawarman diibaratkan sebagai Dewa Wisnu ya. Dewa Wisnu ini karena sangat ketika memerintah itu ya sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Jadi bagaimana rakyat tersebut sejahtera sehingga Raja Purnawarman mengalami masa puncak atau enggak masa kejayaannya ketika menjabat sebagai Raja Tarumanegara ya. Menjelaskan bahwa di prasasti